Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1810, Sebuah Windfall. Heaven Slaying Sword Art adalah seni abadi tingkat atas dari dunia atas untuk memulai. Hanya karena alasan lain dia berakhir di dunia bawah. Kekuatan mengerikan sebenarnya dari seni pedang hanya terungkap ketika dirilis dengan Heaven and Earth Essence Ki. Pedang ki padat seperti hujan dan tajam seperti berdengung dan bergetar. Turun dari langit, itu menyelimuti lebih dari 400 tentara Evil Wolf Army dan tidak ada yang selamat. Uff, uff, uff. Pedang ki menembus tubuh tentara serigala jahat dan mengeluarkan suara menggelegar, memotong daging mereka dengan bersih seperti pisau tajam. Sebagian besar tentara serigala jahat adalah dewa hitam kelas 3. Bahkan tubuh yang marah level 3 Black Immortal tidak bisa bertahan melawan ketajaman Heaven Slaying Sword Ki. Bahkan serigala iblis dengan sisik yang kuat sebagian besar dibunuh oleh ki pedang yang deras, apalagi mereka. Sebenarnya, hampir semua pembudidaya yang hidup di Dragon Abyss Star telah naik dari dunia bawah dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Mereka sama sekali tidak mengenali lotus hijau penciptaan, apalagi pedang pembunuh surga ki. Pada saat para bandit menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan ki pedang orang ini, semuanya sudah terlambat. Serangan ganas seperti itu sangat menghancurkan bagi pasukan serigala jahat. Hampir saat pedang pembunuh surga ki turun, lebih dari setengah pasukan serigala jahat tertusuk oleh pedang ki dan mati di tempat. Hujan pedang turun dan menciptakan kabut putih di tanah. Namun, tak lama kemudian, kabut putih itu diwarnai merah oleh darah yang berceceran di mana-mana. Hanya beberapa dewa hitam kelas 4 yang berhasil bertahan dengan harta dharma, baju besi, kekuatan surgawi, dan seni abadi mereka, ingin keluar dari jangkauan ki pedang pembunuh surga. Su Zimo melihat ke bawah dari atas dan mencibir. Menutup dua jari, dia menyulap seni pedang lain dan menebas ke depan. Niat membunuh yang gemetar meledak dan tanah bergetar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Awalnya, hanya tubuh utama Martial Dao yang memahami seni pedang pembunuh bumi. Namun, tubuh utama Martial Dao melebur semua kekuatan suci dan tidak bergantung pada seni pedang ini. Dia juga jarang melepaskannya. Seni pedang hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya pada tubuh sejati teratai hijau. Oleh karena itu, sebelum dia naik, tubuh utama Martial Dao memberikan seni pedang pembantaian bumi ke tubuh sejati teratai hijau. Mengaum, set. Tiba-tiba, seekor naga dewa 5 cakar raksasa turun dari cakrawala. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan sepenuhnya terbentuk dari pedang ki. Tanah terbelah dan ular melonjak yang bermandikan lava merah membumbung ke langit. Tubuhnya terbakar dengan api saat mengangkat kepalanya dan mendesis. Su Zimo menyulap seni pedang dan menebas ke depan, melepaskan ular naga. Melihat dua binatang surgawi yang menakutkan, prajurit tentara serigala jahat yang tersisa memiliki ekspresi pucat dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Naga surgawi dan ular melonjak mengelilingi tentara serigala jahat dan memulai pembantaian, mengejar beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri dari hujan pedang pembunuh surga. Ah, ah, ah. Tangisan tragis terdengar satu demi satu. Pasukan serigala jahat yang tersisa terluka parah sejak awal. Sekarang mereka diburu oleh Divine Dragon dan Soaring Serpent, mereka hampir tidak berdaya. Hujan pedang turun dan kabut darah menyebar. Dua binatang surgawi, naga surgawi dan ular melonjak, berlari kencang melalui hujan pedang. Di tengah hujan berkabut, seorang pria berjubah hijau berdiri di udara dengan satu tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang. Itu seperti lukisan yang terasa nyata. Sekitar setengah jam kemudian, tidak ada lagi suara dari medan perang. Hujan berhenti dan binatang suci bubar, hanya menyisakan mayat di tanah. Termasuk serigala iblis skala hitam yang 400 aneh, pasukan serigala jahat yang tersisa semuanya mati tanpa kecuali. Menghembuskan napas dengan lembut, Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengumpulkan semua harta dharma dari pasukan serigala jahat. Meskipun dia tidak menggunakan harta dharmik itu, mereka tampaknya sangat berharga di Dragon Abyss Star. Su Zimo mengumpulkan tas penyimpanan pasukan serigala jahat dan membukanya. Hampir semua tas penyimpanan itu berisi Essence Nourishing Grass, Rain Frost Flower dan banyak pil Essence Condensation. Itu adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga di Dragon Abyss Star. Su Zimo mengumpulkan ramuan abadi dan pil Essence Condensation di tas penyimpanan dan menghitung secara kasar. Dia telah memperoleh lebih dari 2,1 juta batang Essence Nourishing Grass dan Rain Frost Flower masing-masing dan lebih dari 13.000 pil Essence Condensation. Ada lebih dari 2 juta ramuan abadi.
Menurut standar pertukaran Bloodstone Valley, itu lebih dari 20.000 pil Essence Condensation. Dengan kata lain, Su Zimo telah memperoleh lebih dari 30.000 pil Essence Condensation dari membunuh Evil Wolf Army. Termasuk puluhan tentara Evil Wolf Army yang dia bunuh sebelumnya, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai 40.000 pil Essence Condensation. Ini adalah rejeki nomplok besar. Selama 10 tahun Snowwind Ridge, mereka hanya bisa mengumpulkan 100.000 ramuan abadi dan menukarnya dengan 1.000 pil kondensasi essence. Namun, Su Zimo memperoleh 40.000 kali ini. Su Zimo melihat mayat-mayat di tanah dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak heran mengapa beberapa pembudidaya dan makhluk hidup yang naik akan memilih untuk bergabung dengan bandit ini untuk membunuh dan menjarah di mana-mana. Metode ini memang jauh lebih cepat daripada menanam herbal abadi dengan patuh. Pada saat itu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Su Zimo bersiap untuk pergi dan bertemu dengan Xia Qinying dan yang lainnya dari Snowwind Ridge. Saat dia bergerak, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat mayat pasukan serigala jahat dalam pemikiran yang mendalam. Lembah Matahari Darah. Di aula besar, Chen Xuanyang melepas baju besinya dan duduk di tengah dengan jubah brokat. Di sebelah kirinya ada beberapa pembudidaya Bloodstone Valley. Di sebelah kanannya adalah Xia Qinying dan Liang Qiyu. Para pembudidaya Snowwind Ridge lainnya juga menetap. Pada saat itu, malam turun. Aula itu terang benderang. Di atas meja di depan Xia Qinying dan yang lainnya ada banyak buah roh, anggur, dan makanan lezat yang dimasak dengan daging binatang iblis. Setiap kali mereka datang ke Bloodstone Valley untuk menukar pil Essence Condensation, mereka akan menghabiskan malam di sini. Itu karena hari sudah malam ketika semua orang tiba di Bloodstone Valley. Jika mereka bergegas kembali ke Snowwind Ridge semalaman, akan mudah terjadi kecelakaan. Setiap kali, Chen Xuanyang akan mengadakan perjamuan di Bloodstone Valley untuk menyambut Xia Qinying. Kali ini, perjamuan yang disiapkan oleh Bloodstone Valley bahkan lebih mewah setelah Snowwind Ridge memukul mundur musuh besar. Namun, Xia Qinying duduk di meja dan sedikit mengernyit. Dia tidak makan banyak dan sedikit terganggu. Di samping, Liang Qiyu makan dengan lahap. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Chen Xuanyang dengan ekspresi aneh. Xia Qinying memiliki pemikiran lain dan tidak menyadarinya. Lama kemudian, dia tersenyum lembut. Qinying, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Anda harus senang bahwa Snowwind Ridge selamat dari bencana ini. Kenapa kamu masih cemberut? Xia Qinying memaksakan senyum dan tidak menjawab. Dia melihat ke langit di luar dan menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, Chen Xuanyang bertanya, Qinying, apakah kamu masih memikirkan orang itu? Setelah hening beberapa saat, Xia Qinying mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Xuanyang, aku tahu bahwa permintaan ini sedikit berlebihan, tapi aku masih ingin bertanya apakah Bloodstone Valley dapat membuat beberapa orang menerima penjagaanku. Bab 1811, Kepolosan. Chen Xuanyang meletakkan gelas anggurnya dengan ekspresi tidak berubah dan bertanya, Qinying, dia hanya seorang penjaga. Dia hanya seorang immortal hitam kelas 4. Kenapa kau begitu mengkhawatirkannya? Tidak, Xia Qinying berkata, ini semua karena dia sehingga semua orang dari Snowwind Ridge selamat kali ini. Jika Nyonya, saat itu, Liang Qiyu tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak pernah mencurigai identitas orang itu? Mencurigai apa? Xia Qinying sedikit tercengang. Liang Qiyu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang itu tidak diketahui. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari dunia yang lebih rendah. Namun, ketika dia naik, dia menjadi immortal hitam kelas 4. Itu karena dia melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Xia Qinying menjelaskan. Fufu. Liang Qiyu mencibir, Nyonya, apakah Anda benar-benar percaya omong kosongnya? Jika dia telah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi, tidak mungkin dia bisa turun ke bintang neraka naga. Dia mengatakan bahwa kecelakaan terjadi tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci karena dia tidak punya cara untuk menjelaskannya. Kecelakaan apa yang bisa terjadi selama proses transendensi kesengsaraan? Ketika Chen Xuanyang melihat itu, senyum melintas di matanya tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Xia Qinying mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Liang Qiyu menatap Chen Xuanyang secara naluriah. Chen Xuanyang mengangguk sedikit, menunjukkan padanya untuk melanjutkan. Liang Qiyu bersemangat dan melanjutkan, Nyonya, pikirkan lagi. Dia hanya seorang immortal hitam kelas 4 tetapi dia ingin menyembunyikan kultivasinya. Apa yang dia lakukan di Snowwind Ridge kita? Hanya 1 hari perjalanan dari Snowwind Ridge ke Bloodstone Valley hari ini.
Bagaimana bisa kebetulan kita bertemu dengan pasukan serigala jahat? Seseorang pasti telah membocorkan berita. Itu pasti Su Zimo. Dia adalah mata-mata dari pasukan serigala jahat. Pada saat itu, Chen Xuanyang berbicara, apa yang dikatakan Komandan Liang masuk akal. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Orang ini baru berada di Snow Wind Ridge selama setahun. Dia benar-benar tidak layak mendapatkan kepercayaanmu. Itu tidak benar. Xia Qinying menggelengkan kepalanya. Kamu mengatakan bahwa penjaga Su adalah mata-mata. Bagaimana mungkin? Dia adalah orang yang membunuh pemimpin pasukan serigala jahat dan memaksa mereka untuk mundur. Semua orang menyaksikannya secara pribadi. Nyonya, itu jelas tipu muslihat untuk mendapatkan simpati. Liang Qiyu membela dengan paksa, Su Zimo pasti memiliki motif yang lebih besar untuk melakukan ini. Ada kemungkinan besar dia berkomplot melawan seluruh Snow Wind Ridge. Selanjutnya, itulah alasan mengapa dia ingin mendapatkan kepercayaanmu, Nyonya. Xia Qinying menggelengkan kepalanya dengan lembut karena tidak percaya. Liang Qiyu melanjutkan, Nyonya, pikirkanlah. Jika Anda tidak mengendarai binatang iblis, bagaimana Anda bisa mengejar serigala iblis skala hitam? Namun, Su Zimo mengejar mereka. Perjalanannya kali ini jelas bukan untuk memburu pasukan serigala jahat, tetapi untuk membahas skema yang lebih besar dengan pasukan serigala jahat yang tersisa. Skema apa? Katakan padaku. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar aula. 3 orang berjalan menuju aula. Orang di tengah mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus, itu adalah Su Zimo. 2 orang di sampingnya adalah penjaga Snow Wind Ridge yang berjaga di luar. Salah satu penjaga tersenyum pada Xia Qinying. Nyonya, penjaga Su kembali. Ketika Xia Qinying melihat bahwa Su Zimo telah kembali, matanya berbinar dan dia berdiri untuk menyambutnya dengan ekspresi gembira. Pandangan gelap melintas di kedalaman mata Chen Xuanyang ketika dia melihat itu. Penjaga Su, apakah kamu baik-baik saja? Xia Qinying menilai Su Zimo dan bertanya dengan cemas. Su Zimo tersenyum lembut. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Saya baik-baik saja. Chen Xuanyang mengalihkan pandangannya ke arah Liang Qiyu. Liang Qiyu mengerti dan tiba-tiba membanting meja. Dia menunjuk Su Zimo dan berteriak, Su Zimo, beraninya kamu kembali. Jika saya tidak kembali, saya akan dicap sebagai mata-mata. Su Zimo mencibir dengan dingin. Berbalik, Xia Qinying mengerutkan kening pada Liang Qiyu dan berkata dengan suara berat, Liang Qiyu, berhenti bicara. Penjaga Su tidak bisa menjadi mata-mata. Aku percaya padanya. Qinying. Saat itu, Chen Xuanyang berdiri perlahan dan mendekat. Dia melirik Su Zimo dan berkata, saya pikir apa yang dikatakan Komandan Liang tidak masuk akal. Seseorang harus waspada terhadap orang lain. Saat dia tiba di Snow Wind Ridge, pasukan serigala jahat muncul di sekitarnya. Keduanya mungkin terkait. Petik 2. Su Zimo menatap Chen Xuanyang dengan senyum palsu tanpa mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak ahli yang tersembunyi di sekitar aula. Terlepas dari Dewa Hitam kelas 5, ada juga beberapa Dewa Hitam kelas 6. Selanjutnya, Chen Xuanyang sendiri adalah ahli immortal hitam kelas 6. Dalam keadaan normal, mengingat alam kultivasi Su Zimo, tidak mungkin dia bisa memindai sekelilingnya dengan begitu jelas. Namun, roh esensi Su Zimo menyatu dari roh esensi Naga Phoenix dan roh esensi Teratai Hijau dan telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Ranah roh esensinya jauh melampaui ranah kultivasinya dan sudah berada di ranah immortal hitam kelas 6. Tentu saja, Su Zimo sekarang berada di Bloodsun Valley. Bahkan jika dia tahu bahwa Chen Xuanyang adalah orang di balik segalanya hari ini, dia tidak bisa secara terbuka berselisih dengan yang terakhir. Sebagai salah satu dari 8 faksi utama dari Dragon Abyss Star, Bloodsun Valley memiliki banyak ahli tersembunyi. Jika dia melawan Bloodsun Valley hari ini, bahkan dia mungkin tidak bisa pergi hidup-hidup, apalagi semua orang dari Snow Wind Ridge. Liang Qiyu bertanya dengan sok, Tuan Muda Chen, menurut Anda bagaimana kita harus berurusan dengan Su Zimo? Menurut pendapat saya, kita harus membunuhnya untuk mencegah masalah. Petik 2. Tidak, Xia Qinying menolak dengan ekspresi dingin. Dia memiliki ekspresi tidak ramah dan menatap Liang Qiyu lekat-lekat. Dia tahu bahwa Liang Qiyu jelas menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Setelah kembali ke Snow Wind Ridge kali ini, dia pasti akan menghukum Liang Qiyu dengan keras. Liang Qiyu tidak berani menatap mata Xia Qinying. Dia sudah lama tahu tentang situasinya dan tahu bahwa dia akan dihukum setelah kembali ke Snow Wind Ridge. Karena itu, dia sudah mencari Chen Xuanyang secara rahasia setelah tiba di Bloodsun Valley. Itulah alasan perjamuan hari ini.
Chen Xuanyang tersenyum. Membunuhnya secara langsung terlalu sewenang-wenang. Menurut pendapat saya, kita harus menahan orang ini untuk sementara waktu dan menginterogasinya untuk mengetahui latar belakangnya sebelum mengambil keputusan. Meskipun Chen Xuanyang tersenyum di permukaan, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh secara internal. Jika Su Zimo benar-benar ditahan, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Tidak, Xia Qinying masih menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, apakah Anda curiga bahwa saya terkait dengan pasukan serigala jahat? Betul sekali, Liang Qiyu mencibir, jangan berpikir bahwa kamu dapat membuktikan ketidakbersalahanmu hanya dengan membunuh lusinan pasukan serigala jahat. Apakah begitu? Su Zimo tersenyum pada Liang Qiyu dan berkata dengan dingin, aku tidak hanya membunuh lusinan pasukan serigala jahat. Pada saat itu, Su Zimo berhenti sejenak dan tiba-tiba mengeluarkan tas penyimpanan. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, dia mengeluarkan semuanya dari tas penyimpanan. Seketika, ki darah memenuhi seluruh aula. Ratusan mayat tentara serigala jahat dan ratusan serigala iblis skala hitam menumpuk di aula, meneteskan darah dengan cara yang mengejutkan. Semuanya meninggal secara tragis. Beberapa di antaranya dipotong menjadi dua. Beberapa dari mereka dilubangi oleh senjata tajam. Beberapa dari mereka meninggal dengan mata terbelalak dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, tidak diketahui apa yang mereka alami. Semua orang di aula tersentak dengan ekspresi terkejut. Bab 1812, Keputusan. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada 400 mayat aneh dari pasukan serigala jahat. Ketika mayat-mayat berlumuran darah itu dipindahkan ke aula oleh Su Zimo, semua kecurigaan dan fitnah terhadap Liang Qiyu sebelumnya tampak sangat lemah. Adegan itu juga mengejutkan semua orang. Tak satu pun dari 500 prajurit tentara serigala jahat selamat. Apakah ini dilakukan oleh sarjana berjubah hijau yang tampaknya lemah ini? Bahkan dengan kelihayan Chen Xuanyang, ekspresinya berubah drastis. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Su Zimo tidak hanya membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi juga membangun dominasinya. Orang itu menyuruhnya untuk tidak memprovokasi dia. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kepercayaan diri Liang Qiyu kurang saat dia memaksakan sebuah senyuman. Kamu hanya immortal hitam kelas 4. Bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak pasukan serigala jahat? Xia Qinying menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menatap Liang Qiyu dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Liang Qiyu, apa lagi yang harus kamu katakan? Aku. Liang Qiyu tampak sedikit bingung dan menatap Chen Xuanyang secara naluriah, ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi Chen Xuanyang menjadi gelap dan niat membunuh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Liang Qiyu. Bang! Jus otak berceceran. Mata Liang Qiyu melebar tak percaya. Beberapa dari mereka sangat dekat dan dia tidak menyangka Chen Xuanyang akan menyerangnya, apalagi melepaskan gerakan membunuh secara langsung. Tidak hanya telapak tangan itu memecahkan tengkoraknya, itu bahkan membubarkan roh esensi dalam kesadarannya. Secara alami, Chen Xuanyang tidak akan membiarkan Liang Qiyu mengungkapkan kolusi mereka. Sebagai immortal hitam kelas 6, selain Su Zimo, tidak ada yang hadir bisa bereaksi terhadap serangannya pada jarak ini. Tentu saja, Su Zimo juga tidak akan menyelamatkan Liang Qiyu. Berdebar, mayat Liang Qiyu terbaring kaku di genangan darah tanpa beristirahat dengan tenang. Chen Xuanyang, apa yang kamu lakukan? Xia Qinying tersentak dari pingsannya dan bertanya dengan keras. Chen Xuanyang menarik kembali telapak tangannya dan menyekanya dengan lembut dengan ekspresi tenang. Qinying, orang ini memiliki motif tersembunyi. Memikirkan bahwa dia ingin menjebak penjaga berjasa dalam perjalanan ini, Su Zimo. Dia hampir menipuku. Aku khawatir tentang menjaga orang tercela seperti itu di sisimu. Aku tahu kamu berhati lembut, jadi aku akan membunuhnya untukmu hari ini. Tidak peduli seberapa salah Liang Qiyu, dia tetap seseorang dari Snow Wind Ridge. Anda. Xia Qinying mengepalkan tinjunya sedikit dengan ekspresi marah. Chen Xuanyang tersenyum lembut. Qinying, seorang ahli seperti penjaga Su sudah lebih dari cukup untuk menggantikan Liang Qiyu sebagai komandan Snow Wind Ridge. Adapun Liang Qiyu, dia pantas mati. Berhenti sejenak, Chen Xuanyang mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan bertanya sambil tersenyum, penjaga Su, bagaimana menurutmu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Su Zimo melihat semuanya dengan jelas seperti cermin. Terlepas dari kenyataan bahwa Chen Xuanyang khawatir bahwa Liang Qiyu akan mengatakan omong kosong, alasan mengapa dia begitu tegas untuk membunuh Liang Qiyu di depan umum juga untuk membangun dominasinya.
Dia mengeluarkan lebih dari 400 mayat Evil Wolf Army untuk mengejutkan semua orang di Bloodsun Valley. Sebagai imbalannya, Tuan Muda Bloodsun Valley ini membunuh Liang Qiyu dengan satu serangan telapak tangan tepat di depannya. Tuan Muda ini memberitahu Su Zimo bahwa membunuhnya semudah membunuh orang ini. Meskipun semuanya tampak tenang di antara mereka berdua di permukaan, ada banyak pedang dan pedang di belakang punggung mereka, keduanya sudah menyerang sekali. Tuan Muda Chen, Anda pasti bercanda. Su Zimo secara alami tidak tergerak oleh ancaman Chen Xuanyang dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya akan meninggalkan Snow Wind Ridge setelah hari ini. Saya benar-benar tidak bisa mengambil posisi komandan penjaga. Petik 2. Oh, mata Chen Xuanyang berbinar, berpikir bahwa dominasinya telah berhasil. Dia mengangguk puas. Kasihan. Rekan Taois Su, mengapa kamu pergi? Xia Qinying sedikit cemas dan tidak peduli ada orang lain yang hadir. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, meskipun Liang Qiyu memfitnahmu, aku tidak pernah mencurigaimu. Mengingat perbuatan baik yang telah kamu lakukan hari ini, selama kita kembali ke Snow Wind Ridge, aku akan melaporkannya kepada ayahku dan memberimu hadiah yang besar. Kemampuanmu sudah cukup bagimu untuk menjadi komandan penjaga. Betul sekali. Seorang penjaga di samping berkata, Penjaga Su, meskipun kamu belum lama mengunjungi Snow Wind Ridge kami, kamu telah menyelamatkan semua orang kali ini. Kami semua terkesan. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya terbiasa malas dan saya tidak suka dikekang. Saya juga tidak bisa menjadi komandan penjaga. Petik 2. Aku sudah mengganggu kalian setelah tinggal di Snow Wind Ridge selama setahun. Bahkan tanpa masalah hari ini, saya siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua dan menjelajahi tempat lain. Petik 2. Xia Qinying mengerutkan kening. Namun, tidak aman di luar Dragon Abyss Star. Jika kamu sendirian. Nyonya, saya sudah memutuskan. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Xia Qinying tidak bisa lagi membujuknya dan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, alasan terpenting mengapa Su Zimo ingin pergi adalah karena dia telah menyinggung pasukan serigala jahat setelah membunuh 500 dari mereka. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya jika mereka semua mati. Namun, jelas bahwa Evil Wolf Army bersekongkol dengan Bloodsun Valley. Tidak ada cara untuk menyembunyikan ini. Jika dia terus tinggal di Snow Wind Ridge, itu akan membawa malapetaka bagi mereka. Paling tidak, mengingat ranah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melawan faksi seperti Bloodsun Valley dan pasukan serigala jahat, salah satu dari 4 bandit besar. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Chen Xuanyang menepuk pundak Xia Qinying dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, Qinying, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri dan tidak ada cara untuk memaksakan sesuatu. Jika Snow Wind Ridge kekurangan tenaga, saya dapat mengirim beberapa ahli ke sana. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Xia Qinying menggelengkan kepalanya. Tanpa sadar, dia telah mengubah cara dia berbicara dengan Chen Xuanyang dan menjauhkan diri darinya. Chen Xuanyang tidak keberatan dan melambaikan tangannya. Teman-teman, bersihkan mayat tentara serigala jahat. Biarkan perjamuan berlanjut. Petik 2. Tuan Muda Chen, saya sedikit lelah. Saya akan turun untuk beristirahat dulu. Xia Qinying berkata sebelum menatap Su Zimo. Rekan Taois Su, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Su Zimo mengangguk dan mengikuti. Chen Xuanyang melihat ke belakang mereka berdua dan menyeringai. Tak lama, mereka berdua tiba di tempat peristirahatan semua orang dari Snow Wind Ridge. Xia Qinying menggigit bibir cerinya dengan lembut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rekan Taois Su, saya tahu bahwa Anda memilih untuk pergi karena Anda khawatir Anda akan melibatkan Snow Wind Ridge. Su Zimo sedikit tercengang dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Nyonya Muda Snow Wind Ridge akan dapat mengatakan niatnya begitu cepat. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa sebagai pengakuan diam. Xia Qinying berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan itu sama sekali. Saya akan melaporkan masalah hari ini kepada ayah saya. Kita bisa mempertimbangkannya panjang lebar dan membuat persiapan sebelumnya untuk membahas rencana yang sangat mudah untuk berurusan dengan pasukan serigala jahat. Meskipun Xia Qinying mengatakan itu, dia tahu dalam hatinya bahwa jika pasukan serigala jahat benar-benar menyerang, Snow Wind Ridge pasti akan dihancurkan. Bab 1813, Pedang Patah. Agar adil, Su Zimo hanya seorang immortal hitam kelas 4. Adapun Snow Wind Ridge, mereka tidak dianggap sebagai kekuatan tempur teratas.
Penguasa teritorial Snowwind Ridge adalah Immortal Hitam Grade 6 sementara pelindungnya adalah Immortal Hitam Grade 5. Namun, untuk beberapa alasan, Xia Qinying memiliki perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia memiliki indera keenam, bahwa pria berjubah hijau di hadapannya sangat penting bagi Snowwind Ridge. Jika orang ini pergi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Snowwind Ridge. Itulah alasan mengapa dia ingin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Su Zimo. Namun, Su Zimo hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika Xia Qinying melihat bahwa Su Zimo bertekad, dia hanya bisa menghela nafas. Keduanya berdiri saling berhadapan dalam diam untuk beberapa saat. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Xia Qinying mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Rekan Daoisu, tas penyimpanan dari lusinan tentara Evil Wolf Army yang kamu bunuh awalnya semuanya ada di dalam. Simpan. Su Zimo memikirkannya dan tidak menolaknya. Sebenarnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya bahkan jika Xia Qinying menyimpan tas penyimpanan untuk dirinya sendiri. Dia berniat meninggalkan sesuatu untuk Snowwind Ridge pada saat keberangkatannya juga. Su Zimo menerima tas penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran rohnya. Barang-barang di tas penyimpanan tidak jauh berbeda dengan tas penyimpanan pasukan serigala jahat, ada harta dharma, ramuan abadi, dan pil essence condensation. Su Zimo menyingkirkan ramuan abadi dan pil essence condensation. Saat dia hendak mengembalikan harta dan senjata dharma yang tersisa ke Xia Qinying, jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, telapak tangannya secara tidak sengaja menyentuh tas penyimpanan. Tripod kotak perunggu yang awalnya diam dalam kesadarannya bergetar aneh. Sedikit mengernyit, Su Zimo mengambil tas penyimpanan dan mulai memeriksanya. Itu tas penyimpanan pemimpin, Xia Qinying berkata. Su Zimo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya juga. Setelah itu, dia memasukkan semua harta dharma yang dia kumpulkan dari pasukan serigala jahat ke dalam tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xia Qinying. Rekan Taoisu, apa yang kamu lakukan? Xia Qinying bingung. Ada lebih dari 500 harta dharma tingkat hitam. Meskipun mereka semua kelas hitam lebih rendah, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan untuk Snowwind Ridge. Lebih dari setengah dewa hitam di Snowwind Ridge tidak memiliki harta dharma tingkat hitam. Bahkan untuk penjaga Snowwind Ridge, sedikit lebih dari 100 dari mereka memiliki harta dharma. Jika Snowwind Ridge memperoleh harta dharmik itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan. Terima itu, Su Zimo tersenyum. Harta dharma tingkat gelap itu hampir tidak berguna baginya. Tubuh sejati teratai hijau kelas 9 miliknya benar-benar lebih unggul daripada harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah. Ini terlalu berharga. Xia Qinying masih tidak percaya atau menerimanya. Su Zimo tersenyum. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan lupa, ketika saya pertama kali turun di Dragon Abyss Star, Anda memberi saya sebotol eliksir penyembuhan dan jimat penghilang debu. Petik 2. Mata Xia Qinying memerah. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo masih akan mengingat tindakan halusnya saat itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan memberinya hadiah yang sangat besar sebagai balasannya. Dalam hal nilai, setiap harta dharmik kelas hitam yang lebih rendah sudah cukup untuk ditukar dengan ratusan ribu botol ramuan itu dan jimat penghilang debu. Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Ketika dia tidak merasakan ada orang yang memata-matai dia, dia berkata, "Jangan khawatir, meskipun aku akan meninggalkan Snowwind Ridge, aku tidak akan bisa meninggalkan Dragon Abyss Star dalam waktu singkat. Jaga jimat utusan ini dengan baik. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi di Snowwind Ridge, sobek jimat ini dan aku akan tahu." Su Zimo mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xia Qinying. Iya, Xia Qinying mengerutkan bibirnya sedikit dengan sedikit keengganan di matanya. Saudara Su, kamu juga harus berhati-hati. Su Zimo mengibaskannya dengan santai. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berbisik, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Hati-hati dengan Chen Xuanyang. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa Chen Xuanyang berkolusi dengan pasukan serigala jahat. Lagi pula, dia tidak punya bukti. Bahkan jika dia mengatakannya, itu hanya akan menjadi pernyataan sepihak. Dia hanya bisa meninggalkan pengingat untuk Xia Qinying. Iya, Xia Qinying mengangguk. Ketika Su Zimo melihat bahwa ekspresi Xia Qinying tenang, seolah-olah dia mengharapkannya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran, kamu sudah lama tahu tentang itu. Aku hanya curiga sebelumnya. Xia Qinying berkata, Chen Xuanyang muncul tidak lama setelah kamu pergi. Bukankah itu terlalu kebetulan? Lebih jauh lagi,
Kamu begitu bersikeras untuk pergi seolah-olah kamu yakin bahwa pasukan serigala jahat tahu tentang ini. Petik 2. Dengan 500 dari mereka mati, satu-satunya yang bisa membocorkan berita adalah Blood Sun Valley. Su Zimo sedikit mengangguk dengan ekspresi kekaguman di matanya. Wanita di depannya sangat pintar. Sangat jarang baginya untuk dapat melihat sesuatu yang salah melalui petunjuk yang tertinggal. Yang lebih jarang lagi adalah Xia Qinying masih tanpa ekspresi meskipun mencurigai Chen Xuanyang. Jika Xia Qinying berselisih dengan Chen Xuanyang dan Blood Sun Valley, dia pasti akan segera menderita dan Snow Wind Ridge juga tidak akan terhindar. Namun, jika Xia Qinying tidak mengeksposnya, Chen Xuanyang akan sombong dan melanjutkan penyamarannya. Saudara Su, kapan kamu siap untuk pergi? Xia Qinying bertanya, apakah kamu ingin pergi bersama kami besok? Dia khawatir Blood Sun Valley atau Chen Xuanyang akan menyakiti Su Zimo. Bagaimanapun, rencana Chen Xuanyang hancur karena penampilan Su Zimo hari ini. Namun, jika Su Zimo bepergian dengan semua orang dari Snow Wind Ridge, akan sulit bagi Chen Xuanyang untuk bergerak secara terbuka. Kita lihat saja nanti, Su Zimo menjawab dengan ambigu. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, aku mungkin pergi ke Snow Wind Ridge untuk membawa seseorang pergi. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Petik 2. Tidak masalah. Xia Qinying mengangguk tanpa ragu. Su Zimo berbalik untuk pergi dan melambai ke Xia Qinying dengan punggung menghadapnya. Xia Qinying memperhatikan Su Zimo memasuki sebuah ruangan sebelum pergi dengan enggan. Larut malam, Su Zimo tidak beristirahat. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan tas penyimpanan pemimpin. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam tas penyimpanan yang bisa memicu reaksi dari Bronze Square Tripod. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan dengan paksa menghapus jejak kesadaran roh di tas penyimpanan sebelum membukanya. Meskipun tidak ada ramuan abadi di tas penyimpanan, ada sekitar 10.000 pil kondensasi esensi, itu hampir setara dengan jumlah total ramuan yang dibawa oleh sisa pasukan serigala jahat. Su Zimo menyingkirkan pil essence condensation dan melanjutkan pemeriksaan. Terlepas dari pil essence condensation, ada beberapa harta dharma tingkat hitam lainnya di tas penyimpanannya. Yang terbaik di antara mereka hanya di kelas menengah. Su Zimo sedikit mengernyit. Bahkan kelas hitam menengah pun tidak layak mendapat perhatiannya. Saat itu, tatapan Su Zimo bergeser dan dia berseru pelan. Di sudut tas penyimpanannya, dia melihat pedang patah abu-abu. Pedang yang patah itu redup tanpa ketajaman dan dipenuhi dengan retakan, seperti sepotong sampah. Namun, ketika Su Zimo mengambil pedang yang patah, tripod kotak perunggu bergetar sekali lagi. Bab 1814, Naga Sejati 9 berkedip. Su Zimo memindai pedang yang patah dengan hati-hati dengan kesadaran rohnya tetapi tidak dapat melihat apapun. Setelah merenung sejenak, dia melemparkan pedang yang patah itu ke dalam tripod kotak perunggu. Bagian dalam tripod kotak perunggu memanas sekali lagi dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan untuk mencium pedang yang patah. Seluruh proses dilakukan sendiri oleh Bronze Square Tripod. Sekitar 1 jam kemudian, pedang yang patah itu benar-benar disempurnakan oleh tripod kotak perunggu, membentuk cairan abu-abu gelap. Tripod kotak perunggu mulai menyerap kekuatan pedang yang patah. Su Zimo memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa dinding lain dari Bronze Square Tripod yang hancur tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Kekuatan dari pedang yang patah itu masih diarahkan ke dinding tripod yang utuh di mana naga suci itu berada. Tiba-tiba, naga surgawi di dinding luar tripod lapangan perunggu tiba-tiba membuka matanya. Pria dan naga itu bertukar pandang. Cahaya surgawi tampaknya meledak dari mata naga surgawi dan memasuki mata Su Zimo. Su Zimo bergidik. Saat berikutnya, keterampilan rahasia muncul di benaknya. Naga 9 berkedip sejati. Su Zimo bergumam secara naluriah. Tubuh sejati naga Phoenix telah melihat-lihat banyak buku kuno tentang ras naga di lembah tulang naga di daratan Tianhuang tetapi dia belum pernah melihat keterampilan rahasia yang serupa. Ini jelas merupakan keterampilan rahasia ras naga dunia atas. Aneh, ada teknik kultivasi Buddhis dan bahasa Sanskerta di dinding bagian dalam tripod kotak perunggu ini. Namun, ada keterampilan rahasia ras naga di dinding luar. Su Zimo semakin penasaran dengan asal-usul tripod kotak perunggu. Namun, pada saat itu, dia sedang tidak mood untuk berpikir. Dia menghafal keseluruhan skill rahasia, True Dragon Nine Flashes, segera dan memahaminya sedikit demi sedikit. Sekitar 4 jam kemudian, Su Zimo menghela napas panjang. Keterampilan rahasia ras naga ini sangat misterius dan rumit. Jika itu dibudidayakan oleh manusia sejati atau orang lain,
Mungkin butuh lusinan atau bahkan ratusan tahun bagi mereka untuk memahaminya. Namun, roh esensi Suzimo memiliki roh esensi naga Phoenix sejak awal. Mengolah keterampilan rahasia ras naga ini membutuhkan setengah usaha. Hanya dalam 4 jam, dia sudah memahami sesuatu. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasianya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar ruangan. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Suzimo. Keterampilan rahasia ini harus menjadi teknik gerakan tingkat atas dari ras naga dengan total 9 level. Setelah dilepaskan, itu akan menghasilkan efek yang dekat dengan teleportasi, menghilang dari tempat dan berkedip ke lokasi lain. Tentu saja, Flash tidak boleh terlalu jauh. Teleportasi adalah kekuatan suci tertinggi. Di dunia atas, seseorang harus berada di alam surga esens untuk melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, itu adalah surga abadi yang legendaris. Namun, di level 1 dari True Dragon Nine Flashes, teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi akan lahir. Jika dia bisa berkultivasi ke level 2, dia bisa berkedip 2 kali berturut-turut. Jika seseorang bisa mengolahnya hingga batasnya, mereka bisa berkedip 9 kali berturut-turut. Suzimo telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang. Dia tahu betul apa artinya pertempuran jika dia bisa menguasai teknik gerakan itu. Di medan perang yang selalu berubah, siapapun yang memiliki teknik gerakan tak terduga seperti itu pasti akan mengendalikan inisiatif. Setelah 4 jam berkultivasi, Suzimo sudah berada di level 1. Suzimo melihat ke tripod kotak perunggu dan berpikir keras. Pada saat itu, mata naga suci di dinding luar tripod kotak perunggu tertutup sekali lagi. Sutra Prajna Nirvana tidak lengkap. Jika Suzimo tidak salah, ada kemungkinan besar kata-kata Sanskerta yang tersisa terukir di dinding bagian dalam dari 3 dinding lainnya. Apakah itu berarti bahwa 3 dinding luar lainnya dari tripod kotak perunggu akan memiliki 3 keterampilan rahasia yang berbeda juga? Apa yang akan terjadi jika tripod Bronze Square benar-benar diperbaiki? Sejak dia naik melalui transendensi kesengsaraan, Suzimo memiliki perasaan bahwa tripod persegi perunggu tampaknya memiliki perasaan sendiri, seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menyingkirkan tripod persegi perunggu dan berbalik untuk melihat kegelapan di kejauhan dengan tatapan cerah. Tak lama, sesosok berjalan perlahan dari kegelapan dan tiba. Itu adalah Tuan Muda Lembah Matahari Darah, Chen Xuanyang. Saudara Su, indramu sangat tajam. Chen Xuanyang tersenyum lembut dan mengangguk ke Suzimo, memuji yang terakhir. Suzimo tidak tertarik sama sekali dan bertanya dengan ekspresi tenang, Tuan Muda Chen, mengapa Anda di sini larut malam? Chen Xuanyang tersenyum. Saya suka berteman. Setelah mendengar bahwa kamu ingin meninggalkan Snowwind Ridge saat makan malam, mengapa kamu tidak datang ke Bloodstone Valley jika kamu tidak punya tempat untuk pergi? Saudara Su, jangan khawatir. Meskipun Anda adalah Immortal Hitam Grade 4, status Anda di Bloodstone Valley pasti tidak akan lebih lemah dari Immortal Hitam Grade 5. Petik 2. Kamu terlalu memikirkanku, Tuan Muda Chen. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, namun, saya pada dasarnya malas dan tidak suka dikekang. Saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di Bloodstone Valley. Petik 2. Chen Xuanyang tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, karena Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Namun, pintu ke Bloodstone Valley akan selalu terbuka untukmu. Selama kamu mau, kamu bisa kembali kapan saja. Suzimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tetap diam. Bahkan, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menjawab. Chen Xuanyang mengangguk dengan ekspresi tenang dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi gelap. Sebagai Tuan Muda Bloodstone Valley dan Immortal Hitam Grade 6, dia memberikan wajah Suzimo dengan secara pribadi mengundang Immortal Hitam Grade 4. Untuk berpikir bahwa orang ini akan sangat tidak bijaksana. Chen Xuanyang sudah marah saat Suzimo menolaknya. Namun, dia licik dan tidak mengungkapkannya. Dia meninggalkan kediaman Suzimo dan menuju kamarnya. Tak lama, bayangan samar muncul dalam kegelapan di belakangnya. Tuan Muda, bagaimana kita harus berurusan dengan orang ini? Bayangan itu bertanya dengan lembut. Chen Xuanyang berhenti di jalurnya dan berkata perlahan dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya dan sangat cerdas. Jika dia tidak bisa digunakan olehku, aku harus membunuhnya. Dipahami. Bayangan itu menjawab. Chen Xuanyang berkata, awasi dia dan serang saat dia sendirian.
Jangan biarkan Qin Ying atau siapapun dari Snow Wind Ridge menyaksikannya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, bawalah beberapa orang lagi bersamamu. Jangan biarkan ada yang salah. Orang ini pasti memiliki beberapa cara untuk dapat menghancurkan ratusan pasukan serigala jahat dan membunuh bos Hook yang berada di atas levelnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bayangan itu berkata, aku sudah bertanya pada Liang Qiu sebelumnya dan dia hanya membunuh bos Hook dengan serangan mendadak. Jika kita bertarung langsung, dia pasti tidak akan bisa membunuh Immortal Hitam kelas 5. Petik 2. Baiklah, kamu boleh pergi. Chen Xuanyang melambaikan tangannya. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang ke dalam malam. Di malam yang gelap, beberapa bayangan hitam berangsur-angsur muncul di luar kamar Su Zimo, seperti hantu di malam hari yang sulit dideteksi. Di dalam kamar, Su Zimo membuka matanya perlahan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai dan bergumam, apakah sudah di sini? Bab 1815, menekan semuanya. Sebenarnya, ketika Su Zimo sedang berbicara dengan Chen Xuanyang, persepsi rohnya sudah merasakan niat membunuh yang terakhir. Dia tidak menyangka Chen Xuanyang bergerak begitu cepat. Bagaimanapun, ini adalah Blood Sun Valley dan Xia Qinying dan yang lainnya dari Snow Wind Ridge masih ada di dekatnya. Jika Chen Xuanyang ingin mempertahankan citranya, dia tidak boleh menyerang di sini. Orang-orang yang mengintai hanya di sini untuk mengawasinya. Meskipun orang-orang itu jauh dan sepertinya tersembunyi dengan baik, mereka tidak bisa bersembunyi dari indera Su Zimo. Essence Spirit Su Zimo telah mencapai level Black Immortal Grade 6. Bahkan tanpa menggunakan kesadaran rohnya, persepsi rohnya dan panca inderanya yang kuat dapat merasakan ketidaknormalan di sekelilingnya. Mencibir dengan dingin, Su Zimo merenung sejenak sebelum melayang turun dari tempat tidur. Karena tidak nyaman bagi mereka untuk menyerang di Blood Sun Valley, dia akan menciptakan peluang bagi mereka untuk menyerang. Shadow adalah pengawal pribadi Chen Xuanyang, seorang immortal hitam kelas 5. Dia naik 20.000 tahun yang lalu dan hampir mati di dunia yang kacau di luar. Dia hanya selamat karena dia diselamatkan oleh Chen Xuanyang. Hidupnya diberikan kepadanya oleh Chen Xuanyang. Sejak hari itu, dia mengikuti Chen Xuanyang dan menjadi bayangannya. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu Chen Xuanyang membunuh banyak orang. Dia sudah sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Orang yang harus dia bunuh kali ini sedikit istimewa. Meskipun dia adalah immortal hitam kelas 4, dia tampaknya memiliki beberapa metode. Dia tidak berani ceroboh. Untuk membunuh orang ini sepenuhnya tanpa kecelakaan, dia membawa 6 dewa hitam kelas 5 lainnya. Termasuk dia, ada 7 dewa hitam kelas 5. 7 dewa hitam kelas 5 yang mengelilingi dan membunuh dewa hitam kelas 4 bukanlah barisan kecil. Bos, dia keluar. Seorang kultivator di samping Shadow mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Shadow mempersempit pandangannya dan melihat ke atas. Kultivator berjubah hijau mendorong pintu dan menentukan arahnya sebelum pergi dengan tenang tanpa memberitahu siapapun, seolah-olah dia ingin pergi sendirian dalam keheningan. Bos, dia sepertinya mencoba pergi sendiri tanpa membuat khawatir siapapun dari Snow Wind Ridge. Seorang pembudidaya Blood Sun Valley mengirim transmisi suara. Orang lain berkata, Bos, haruskah kita mengikutinya? Shadow mencibir dan mengirim transmisi suara, ini adalah kesempatan langka. Kami akan mengirim anak ini dalam perjalanan malam ini. Semuanya, hati-hati dan jangan biarkan dia menemukanmu. Dipahami. 6 dewa hitam kelas 5 lainnya dari Blood Sun Valley menjawab. Tersembunyi dalam kegelapan, Shadow dan 6 lainnya memperhatikan Su Zimo dari jauh dan mengikuti di belakang. Tak lama, mereka meninggalkan Blood Sun Valley. Su Zimo secara bertahap mempercepat. Kelompok 7 mengikuti dengan ketat di belakang. Shadow mencibir, seluruh prosesnya sangat mulus dan orang di depannya tidak memperhatikan apapun. Mereka sudah secara bertahap jauh dari Blood Sun Valley. Tidak peduli berapa banyak keributan yang terjadi, itu tidak akan membuat khawatir siapapun dari Blood Sun Valley. Baru saat itulah Shadow memberi isyarat kepada yang lain. 6 orang yang tersisa mengerti dan bubar, mengelilingi sosok di depan. Shadow juga mendekat secara diam-diam. Saat itu, sosok di depan melambat dan berhenti di jalurnya. Segera setelah itu, orang itu berbalik dengan tatapan membara yang luar biasa cerah di malam hari. Dia sebenarnya melihat ke arah Shadow. Bayangan sedikit tercengang. Dia telah ditemukan. Sejak jejaknya terekspos, Shadow tidak lagi bersembunyi. Dengan ekspresi mengejek, dia berjalan keluar dari kegelapan dan menatap Su Zimo dengan dingin. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang.
Bayangan mencibir. Saat dia mengatakan itu, 6 sosok secara bertahap muncul tidak jauh dari Suzimo dan menyegel jalannya untuk melarikan diri. 7 Dewa Hitam kelas 5 mengepung Suzimo. Ini seharusnya menjadi pembunuhan yang pasti. Namun, untuk beberapa alasan, Shadow merasa tidak nyaman. Orang yang dikelilingi dan tidak punya tempat untuk lari ini tampak terlalu tenang. Dia tidak bisa melihat kepanikan atau ketakutan di mata Suzimo. Seolah-olah orang ini sudah lama tahu tentang segalanya sebelum dia. Shadow tiba-tiba memikirkan tebakan yang menakutkan. Mungkinkah orang ini telah merasakan jejak mereka sejak lama dan datang ke sini dengan sengaja untuk memikat mereka? Saat itu, Suzimo tersenyum lembut dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda. Saat dia mengatakan itu, sosok Suzimo tiba-tiba mundur dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci dengan kecepatan yang menakjubkan. Kaki surgawi dan cahaya emas tanpa batas meledak pada saat bersamaan. Sebelum Dewa Hitam kelas 5 di belakang Suzimo bisa bereaksi, dia merasakan sosok melintas di depannya dan dia terlempar ke pelukan Suzimo. Retakan, 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 suara tulang retak yang menggelegar bisa terdengar. Dada immortal hitam grade 5 ambruk dalam-dalam. Uff. Saat berikutnya, lubang berdarah muncul di glabelanya. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Pada saat itu, mata orang itu melebar tak percaya. Menyerang. Shadow langsung bereaksi dan menjerit. Bahkan jika dia menyadari bahwa Suzimo dengan sengaja memikat mereka, dia harus menyerang. Dia tidak percaya bahwa 6 Dewa Hitam kelas 5 yang tersisa tidak dapat membunuh Dewa Hitam kelas 4. Membunuh. Sosok Suzimo maju sekali lagi, meninggalkan serangkaian bayangan saat dia tiba di depan Immortal Hitam kelas 5. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak. Bunuh petir. Pada jarak itu, skill rahasia domain suara yang dilepaskan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Saat harta Dharmic Immortal Hitam grade 5 dipanggil dan kekuatan suci dipadatkan, dia mendengar ledakan yang menggelegar. Orang itu bergidik dan pikirannya menjadi kosong saat tatapannya menjadi lamban. Tetesan darah bahkan merembes keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya. Bang! Suzimo menamparkan. Dahi orang itu hancur dan roh esensinya dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo saat dia jatuh ke tanah. Hanya dalam 2 napas, 2 Dewa Hitam kelas 5 mati. Astaga, 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 astaga. Beberapa harta dharma tingkat hitam merobek kehampaan dengan aura agresif dan mengeluarkan suara gemetar saat mereka menyelimuti Suzimo. Melambaikan lengan bajunya, Suzimo tiba-tiba mengangkat segenggam pasir kuning dan menyelimuti beberapa harta dharma tingkat hitam. Pasir kuning melonjak dan bergesekan satu sama lain. Retakan. Seketika, retakan muncul di beberapa harta dharma tingkat hitam. Sama seperti itu, mereka dihancurkan oleh tanah hidup 9 surga dan hancur berkeping-keping. Beraninya kau mencoba membunuhku dengan metode seperti itu. Suzimo mencibir dan meninju secara terbalik, menghancurkan kekuatan suci yang masuk. Dia melangkah maju dan berteriak, saya Desolate Martial dan saya akan menekan semuanya. Suzimo menunjuk dengan santai dan langsung menusuk glabella dari kelas 5 hitam abadi. Immortal hitam kelas 5 ketiga sudah mati. 4 orang yang tersisa tercengang dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang itu baru saja menghancurkan kekuatan suci dengan tubuhnya. Akhirnya, ekspresi ketakutan muncul di mata Shadow.